percaya kami kepadamu malam ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Apapun keadaan kami malam hari ini, kami tahu Tuhan, ketika Engkau turut bekerja, maka tidak ada satupun perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika tangan Tuhan bekerja di hidup kami tahu Engkau sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Sebab tidak ada satupun janji Tuhan yang gagal atas hidup kami. Sebab tidak ada satupun perkara yang Tuhan tidak mampu lakukan di dalam hidup kami. Kami mau melihat kepada kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Lebih dari keadaan kami malam hari ini, kami tahu kuasa-Mu bekerja, firman-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya malam hari ini Tuhan. Biar Engkau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Karena tanpa kuasa Roh Kudus, sungguh kami tidak dapat memahami apapun juga dari semua yang ada di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, suami-suami yang luar biasa malam ini menemani istrinya, amin. Ya, Pak Gembala langsung amin ya, kenceng ya. Jadi tepuk tangan buat suami-suami yang hadir malam ini. Ya, yang belum ditemani suaminya, ya berdoa satu saat suaminya juga boleh menemani. Amin, Ibu-ibu. Iya, kita percaya bahwa ya dalam hidup ini memang tidak luput dari yang namanya persoalan, masalah, saudara. Tapi kita juga harus percaya bahwa ya itu memang paket dari hidup ya. Namanya juga kita hidup di dunia, tetapi percayalah bahwa tidak ada satupun masalah yang tidak ada jalan keluar asal kita mau datang sama Yesus. Kita malam hari ini saya pengen kita belajar dari seorang wanita di dalam Alkitab. Mungkin kita sudah sering mendengar firman ini, tapi saya berharap malam ini kita dapat sesuatu yang lebih daripada firman Tuhan. Ya, tentang seorang wanita yang pendarahan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Biarlah kita mau meneladani apa sih yang dilakukan wanita ini sehingga dia boleh mengalami kesembuhan yang begitu luar biasa. Ya, dan bagaimana kita meresponi dan bagaimana kita, saya percaya semua kisah yang ditulis dalam Alkitab supaya Tuhan tuh mau kita tuh belajar ya dari setiap orang yang mengalami mujizat Tuhan. Mari kita buka bersama Markus, ya Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima mulai ayat yang ke-25, saudara. Markus 5 ayat yang ke-25. Kita baca ya ayat per ayat supaya kita bisa lebih memahami dan lebih mengerti. Ya. Injil Markus 5 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata di sana, baca bersama, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Sampai di situ dulu. Saudara, wanita ini sakit pendarahan 12 tahun. Ya, kita tahu ya, kita wanita, kalau kita datang bulan saja kelebihan ya, normal tuh 3, 5 sampai 1 minggu lah. Ya. Kalau misalnya datang bulan itu sampai 10 hari itu kan sudah tidak normal. Kira-kira kita sebagai wanita khawatir enggak? Wanita-wanita yang di sini tolong angkat tangan. Ya, jangan bilang saya sudah menopause, Bu. Ya, walaupun sudah menopause, saya tanya nih dulu waktu kita tiap bulan misalnya masih datang bulan, kalau 10 hari pendarahannya itu kan sudah enggak normal. Kita takut enggak? Takut, ya. Dan kalau dikatakan di sini pendarahan, berarti darahnya itu banyak atau sedikit? Kalau sedikit bukan pendarahan, sedikit itu apa? Flek, ya. Wanita ini pendarahan berapa lama dikatakan?
bukan 12 hari, bukan 12 bulan, tapi 12. Coba kita bayangkan 12 tahun itu lama atau singkat? Lama. Kalau cicil rumah sudah lunas 12 tahun. Ya, 12 tahun, 1 tahun tuh 12 bulan. Ya, kalau 12 tahun, bayangkan 12 kali 12, saudara. Itu waktu yang cukup lama. Kita sakit 1 tahun saja, udah stres nggak kita? Stres loh, ya. Apalagi wanita ini 12 tahun pendarahan. Saya sudah tidak membayangkan orang yang pendarahan 12 tahun. Ya, kita ini saja kalau datang bulan banyak udah pusing, keliengan, benar nggak ibu-ibu? Ini pendarahan 12 tahun tuh darah keluar terus, saudara. Kira-kira wanita ini kurang darah, pusing, ya, itu sudah pasti. Orang yang kita menderita kurang darah saja, anemia, itu pusing loh. Ya, saya merasakan kalau lagi drop itu, waduh muter, saudara, itu berkunang-kunang. Nah, wanita ini, saya yakin dia sudah pucat, ya, matanya kalau dibuka begini sudah putih semua, ya, udah kurus juga, pusing, nggak bisa makan. Karena orang kalau kurang darah itu pasti, ya, bawaannya itu nggak enak, saudara, kayak orang teler, kayak orang mabok itu ya. Dan Alkitab berkata 12 tahun dia mengalami sakit itu. Ya, coba kita pahami dulu, saudara, 12 tahun ya. Dalam keadaan yang seperti itu tuh tidak mudah, saudara. Dan dikatakan ayat yang ke-26 kita baca bersama. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Nah, dia sembuh, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah keadaannya makin. Dia bukan tidak berusaha untuk berobat. Zaman dulu disebut tabib, zaman sekarang dokter. Dia sudah datangi tabib demi tabib. Mungkin orang bilang, kalau sekarang kan orang, ya, ada dokter bagus di mana? Di Jakarta. Lebih bagus lagi di Penang. Bagus lagi di Singapura. Ya, orang kaya-kaya kalau cerita, saudara, ya, batuk sekali Singapura. Batuk 2 kali Penang. Batuk 3 kali ya, Amerika. Ya. Orang itu pasti pengen cari dokter yang terbaik, ya. Pasti. Dan Alkitab mencatat perempuan ini telah berulang-ulang, berarti dia berkali-kali mencoba untuk berobat. Dari satu tabib nggak sembuh, dia pindah ke tabib yang lain selama 12 tahun. Dan Alkitab berkata, sehingga telah dihabiskannya semua hartanya. Mobil dijual, rumah dijual, ya, semua yang ada dijual, karena memang kesehatan itu lebih berguna daripada galanya. Ya, kalau orang masih bisa berobat biar apapun, kalau yang penting bisa menyembuhkan, itu dia akan dijalani, saudara. Apalagi kalau punya uang, punya harta. Kadang-kadang ada baiknya juga jadi orang miskin itu. Karena orang miskin gak punya duit, kalau sakit darah Yesus. Ya toh? Ya. Dulu saya anak-anak masih kecil-kecil, kita ya pas-pasan uangnya, ya memang yang gak ada uang bisa makan aja udah, puji Tuhan. Jadi anak saya itu dari baby kalau sakit ya cuma kita tengking darah Yesus. Dan sembuh, puji Tuhan, gak pernah ke dokter memang, ya. Tapi saya yakin kalau ada duit mungkin waktu itu langsung cepat-cepat ke dokter. Iya. Ya, manusia kan gitu toh. Padahal Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Coba jangan buru-buru ke dokter, pakai iman dulu, amin. Amin, ibu-ibu. Kalau anak sakit pakai iman dulu. Doa dalam nama Yesus, aku percaya. Ya, karena dokter juga manusia, bisa salah. Apalagi kalau ketemu dokter mata duitan. Ya, apa dikit operasi, bisul operasi. Ya, apa operasi? Saya ingat dulu anak saya umur 3 bulan, demam tinggi sekali.
Saya sudah tengking, sudah apa, enggak sembuh-sembuh. Ya udah kali ini, ya udah kita harus ke dokter nih. Bawa ke dokter, dokter kasih antibiotik. Saya kasih antibiotik, kalau 3 hari tidak sembuh, kembali lagi ke sini. Ya, 3 hari minum obat antibiotik nggak sembuh, masih panas, demamnya tambah tinggi. Saya bawa ke dokter itu lagi, oh ya udah ganti obatnya, saya ganti nih. Kalau 3 hari lagi nggak sembuh, harus operasi karena ini lehernya bengkak. Ya, saya bilang dok ini anak ini anak waktu itu mau 4 bulan ya, 4 bulan lebih. Ini anak 4 bulan mau dioperasi. Ini kenapa sih dok? Ini kayaknya kelenjar mastroid dari kuping. Aduh, saya dengar gitu, bayangkan anak baru segini dioperasi saudara. Akhirnya pulang, saya bergumul saudara. Saya minumin obat itu dan memang gak turun-turun panasnya. Malam-malam saya bangun, saya berdoa tengah malam saudara. Saya datang di kaki Tuhan, saya bilang Tuhan kasih saya hikmat, kenapa anak ini seperti ini, sakitnya itu apa sebenarnya. Dan aku mohon kesembuhan dari Tuhan. Saya gak mau anak saya ini sampai dioperasi. Pertama, ya waktu itu kita juga memang gak punya uang. Bayangkan anak kecil gini dioperasi dokter anak, ya berapa biayanya. Ketika saya berdoa, saya menangis, tiba-tiba saudara saya itu dengar suara. Dan saya yakin itu suara Tuhan pastinya berkata di hati saya begini, jangan takut. Ya ini anak cuma mau tumbuh gigi. Masa sesimpel itu? Tengah malam saya bangun, saya cek gusinya, enggak ada bengkak di gusi. Kan kalau mau tumbuh gigi itu gusinya bengkak, ya ada putih-putih begitu, oh tumbuh gigi ini enggak ada tanda-tanda. Tapi saya mencoba untuk percaya kepada suara Tuhan. Lalu saudara besok paginya bangun, obatnya itu saya buang. Ya, memang ini adegan berbahaya, hanya dilakukan oleh orang beriman. Ya, saya buang obatnya dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya anakku ini cuma mau tumbuh gigi, Tuhan sembuhkan. Saya buang obatnya. Saya tunggu masih demam, besok masih demam. Ya tiba-tiba saudara berapa hari setelah itu saya coba cek gusinya, benar ada keluar putih-putih. Ya dan puji Tuhan benar dia tumbuh gigi. Coba kalau Tuhan tidak kasih tahu malam itu, cuma tunggu selang 2 hari itu saya bawa dia ke rumah sakit, dioperasi tuh. Kelenjar dari kuping padahal mau tumbuh. Kalau malpraktek gitu, lalu kita mau tuntut kemana? Jangan buru-buru. Andalkan uangmu, andalkan kekuatanmu. Tapi cari Tuhan. Sebab dia dokter di atas segala dokter. Dia tabib di atas segala tabib. Dia sanggup menyembuhkan. Amin. Ya, dalam nama Yesus jangan takut, jangan khawatir dulu. Wanita ini berulang-ulang berobat. Bahkan dihabiskan semua yang ada padanya. Rumah, harta, semua dijual. Untuk dia bisa dapatkan kesembuhan. Namun tidak semakin baik, malah Alkitab berkata sebaliknya keadaannya semakin buruk. Kalau Alkitab berkata keadaannya semakin buruk berarti ya dia tambah kurus, tambah parah, ya pendarahannya tambah kenceng. Ketika sudah tidak ada uang, tidak ada harapan, semakin memburuk. Ya kalau sudah pasrah, ya bisa lebih cepat mati. Ya karena sudah kena di mental, nyawa saya ini nggak bakal sembuh. Saudara, orang itu kalau kita mengalami masalah yang lain-lain itu cuma masalah di luar diri. Kita nggak punya duit, itu masalah di luar diri kita. Banyak orang masih bisa kuat menghadapi. Tapi ketika sakit itu kita sedang bergumul dengan diri kita sendiri. Dan di situ tidak ada yang bisa tolong kita, nggak ada yang bisa kuatkan kita selain kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita sakit saudara, ya kita sendiri dengan Tuhan. Bahkan suami pun nggak akan banyak berpengaruh ketika kita ini sakit. Ya, saya beberapa waktu yang lalu kena batu ginjal ya. Lalu dokter berkata, ibu ini ginjal ibu yang sebelah kiri sudah mengecil 3 cm. Dengar vonis dokter yang dikatakan ginjal saya menyusut
mengecil sudah berkurang 3 senti ya, dan sudah terendam air ya, karena batu ginjal itu sudah turun ke saluran kemih di bawah dan menyumbat batu sebesar 2,5 senti. Menyumbat dan ginjal saya terendam dan itu sudah mengecil 3 senti. Dengar begitu saudara, stres enggak? Stres saya loh. Ya. Suami saya berusaha menenangkan saya. Dia bilang, "Saya enggak usah terlalu khawatir." Saya bilang, "Ya kamu enggak rasa. Ya, bagaimanapun kamu beri saya nasihat, kekuatan, ya saya ini harus bergumul dengan diri saya sendiri kan. Enggak ada orang lain yang bisa menenangkan kita ya selain iman kita dengan Tuhan." Waktu sakit saudara. Ya, dan saya bergumul benar-benar, bahkan ketika harus masuk dioperasi, dokter bilang ini enggak bisa Bu, ini harus dioperasi. Karena batu itu sudah nggak bisa turun sendiri, 2,5 senti. Kalau cuma 1,5 senti masih bisa, di bawah 1 senti itu bisa keluar sendiri, tapi 2,5 senti itu nggak bisa. Ya, dan ini sudah saya kesakitan luar biasa saudara, demam saya mual. Aduh, yang namanya mau masuk meja operasi itu saya takut. Dokter menjelaskan ini nanti batu ini diambil, lalu ginjal ibu dipasang selang di dalam. Ya, dari ginjal selang itu dikeluarkan ke saluran kemih. Ibu bawa selang itu selama kurang lebih 1 bulan. Dengar begitu tuh saudara, aduh stres saya. Tapi disitulah kita dituntut untuk bisa berdamai dengan diri, berdamai dengan keadaan, dan bagaimana kita harus menguatkan diri kita sendiri itu tidak gampang. Tidak mudah ternyata. Ya, karena saya ini sudah mengalami banyak pergumulan, saya sudah lewati masalah keuangan, sudah difitnah, sudah mengampuni, sudah. Tapi sakit itu belum pernah. Kadang saya dengar orang kalau minta didoakan, "Bu, doakan Bu, saya besok harus masuk ke ruang operasi." Ya saya gampang ngomong, "Tenang Bu, jangan takut, percaya Tuhan Yesus beserta." Gampang sekali ngomong begitu saudara. Tapi ketika kita harus berhadapan dan mengalami itu, ternyata tidak mudah. Waktu saya mulai masuk rumah sakit, saya ditensi saudara. Dokter bilang gini, "Bu, ibu ini ada darah tinggi." Tidak pernah dalam sejarah saya itu darah tinggi. Sebelum saya masuk ke sini, pagi itu saya khotbah di satu gereja, saya ditensi saudara. Memang di gereja itu kalau pendeta mau khotbah ditensi dulu, diperiksa darah, diperiksa tekanan darahnya, semua. Ya ada dokter yang periksa. Saya bilang kemarin saya tensi itu saya 120/80, normal Dok. Tapi ini ibu tinggi sekali tensinya. Ya karena deg-degan saudara. Siapa yang ada di kamar rumah sakit? Saya bilang, ya udah pastilah Dok, saya ini nggak bisa tidur karena saya ingat-ingat mau dioperasi. Ya udah ingat mau dioperasi, dengar biaya bayarnya juga ratusan juta, udah stres saudara. Lalu dokter bilang, "Ibu harus tenang loh Bu." Ya aku yuk pengen tenang. Tapi yuk bagaimana menenangkan diri nih? Nggak bisa ya. Kalau tinggi terus nanti besok nggak bisa dioperasi loh Bu, makin takut lagi. Di situ saya tuh saudara ya, suami saya menenangkan saya, dia temenin saya di rumah sakit tidur, "Udah say kamu istirahat malam ini." Tapi ya tetap aja dia berusaha menenangkan saya, nggak bisa. Kenapa? Jam 10 saya belum tidur, suami yang nemenin sudah. Ya saya nggak bisa salahkan dia karena dia nggak sakit. Amin. Ya memang dia harus tidur, dia udah capek juga dan dia tidak sakit. Beda dengan kita yang di situ yang sakit. Ya kita yang bergumul sendiri. Akhirnya saya putar YouTube, saya putar mesbah doa, saya ikut nyanyi. Di situ saya baru merasakan. Kadang orang jemaat mesbah doa, "Bu, waktu saya sedang mau masuk ruang operasi, saya putar mesbah doa, saya dapat kekuatan." Oh ternyata begini toh orang-orang itu mengalami. Ya dikuatkan lewat pujian. Saya nyanyi bercucuran air mata ikuti penyembahan di mesbah doa.
Ya, lagunya pas itu lagi. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, sambil bercucuran air mata. Akhirnya saya bisa mengalami hadirat Tuhan. Dan saya mulai berkata, Tuhan, bukankah hidup matiku adalah milikmu? Ya saya berserah Tuhan. Kalau saya belum waktunya mati, tidak mati. Tapi kalaupun sudah waktunya, ya itu keuntungan. Baru saya mulai merasakan ketenangan. Akhirnya saya bisa tidur. Besok bisa masuk ruang operasi walaupun belum normal bener tensinya, tapi sudah turun. Akhirnya dokter bilang bisa lah. Ya masuk ruang operasi saudara harusnya cuma 2 jam jadi 4 jam di dalam. Akhirnya keluar ya puji Tuhan. Tapi saya waktu malam itu masih bergumul dengan Tuhan. Tuhan jangan operasi. Saya sering dengar orang kesaksian. Saya ada batu empedu, batu ginjal. Waktu mau dioperasi di ronsen hilang. Itu banyak sekali kesaksian jemaat Mezbah Doa yang saya bacakan begitu. Mau di ring dokter bilang sudah tertutup ya. Jantungnya itu sudah 80% tersumbat. Dia berdoa waktu mau masuk ruang operasi dicek sumbatannya hilang. Wah itu kan dahsyat tuh, saya bilang Tuhan ini jemaat saya begitu. Masa saya ini enggak? Loh benar dah saudara? Ya terintimidasi lagi, setan bilang ya kamu harusnya lebih lagi dong. Saya masih bergumul untuk tidak dioperasi. Tuhan kau sanggup, engkau mampu. Tapi malam itu Tuhan ngomong, mujizat terbesar bukan waktu batu ada tiba-tiba hilang. Mujizat terbesar itu ketika engkau mampu melewati setiap proses yang Tuhan izinkan, tapi kau tetap bersyukur dan percaya bahwa kehendak Tuhan atas hidupmu itu yang terbaik. Amin saudara. Ya, kalau cuma batu ada tiba-tiba hilang itu mah biasa. Makin engkau dewasa dalam Tuhan, Tuhan tidak mengambil semua penderitaanmu, tapi Dia berjanji memberi engkau kekuatan untuk bisa melewati setiap proses itu. Amin saudara. Ya kamu harus merasakan ada di atas meja operasi, supaya kamu bisa merasakan bagaimana perasaan jemaat ketika mereka juga ada di atas meja operasi. Dari situ saya mulai, oh ya Tuhan, amin, aku percaya dalam nama Yesus, tidak usah takut, tidak usah bimbang. Tidak ada orang lain yang bisa memberi engkau kekuatan selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Karena itu keselamatan tidak akan pernah bisa diwakilkan. Keimanan kita nggak pernah bisa diwakili oleh siapapun juga, termasuk oleh pendeta. Engkau dan Tuhanlah yang berurusan. Amin saudara. Benar. Akhirnya saya bergumul dan puji Tuhan saya menang. Ya bahkan sampai hari ini saya sehat. Semua karena anugerah Tuhan, saya harus melewati. Jadi sekarang saya tahu kalau jemaat bilang, Bu besok saya mau dioperasi. Tenang Bu, saya pernah mengalami itu. Tapi kuatkan dirimu Bu, karena Tuhan sanggup melakukan di luar yang kita doakan, jauh lebih besar dari yang kita harapkan. Percaya Bu bahwa Tuhan mampu. Ibu sendirilah yang harus menguatkan. Saya bisa cerita bagaimana saya menguatkan diri saya sendiri, bagaimana saya berperang melawan ketakutan-ketakutan itu. Dan lalu kembali firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Wanita ini dikatakan dia sudah menyerah karena keadaannya makin buruk, bahkan hartanya sudah habis, duitnya sudah habis, dia nggak bisa lagi berobat karena habis semua, bahkan keadaannya makin memburuk. Ayat yang ke-27 dikatakan, baca bersama, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan waktu itu Yesus kebetulan lewat saudara di kotanya. Dan Alkitab berkata wanita ini saat itu kan Yesus tuh viral banget. Kenapa? Wah orang cerita tahu nggak? Ada seorang yang bernama Yesus. Katanya dia itu Mesias, dia Tuhan. Dia bangkitkan orang mati, dia sembuhkan orang kerasukan. Dia melakukan ini, melakukan ini. Wanita ini dengar tentang apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus.
Dan Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Ya, pendengaran akan apa yang Yesus lakukan. Wanita ini mendengar dan ada iman dalam hatinya yang timbul. Lalu dia mulai berpikir, kalau gitu nih besok Yesus mau lewati di sini. Waktu dia tahu Yesus itu lewat di kotanya, saudara, saat itu Yesus kalau datang itu orang berkerumun, ya, ribuan orang. Karena Yesus datang membawa kuasa dan orang semua pengen kenal dia, pengen tahu dia, pengen berjumpa karena mereka datang dengan banyak kepentingan, kebutuhan, dan ya mereka penasaran Yesus ini orang yang seperti apa sampai dia itu bisa melakukan banyak mujizat. Dan Alkitab berkata ketika dia itu mendengar Yesus akan melewati kota itu, dia bertindak dengan iman untuk datang dan berjumpa Tuhan Yesus secara pribadi. Dia gak titip pesan sama orang, tolong dong cegah Yesus ya, bawa dia ke rumahku. Enggak. Saudara bisa bayangkan orang yang sakit pendarahan 12 tahun, udah pusing, keliengan, lemes, tapi dengan iman dia bangkit berdiri. Dan dia punya niat untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Dia datang secara pribadi. Iman itu menggerakkan dia untuk mencari Tuhan. Tidak ada satupun jawaban bagi kita selain kita datang sendiri untuk mencari Yesus. Ketemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Saya bisa bayangkan wanita ini pusing, saudara. Mungkin dia berjalan dari rumah, bayangkan harga yang harus dia bayar untuk ketemu Tuhan Yesus. Dia bisa pingsan di jalan. Ya, bahkan dia mungkin bisa mati, sudah 12 tahun pendarahan dan Alkitab bilang keadaannya makin memburuk. Tapi dia nggak peduli dengan keadaannya. Kenapa saudara? Karena imannya berkata ayat 28, sebab katanya di dalam hati dia berkata ayat 28, coba ditayangkan, sebab katanya apa? Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Cuma satu iman ini yang menggerakkan dia untuk berdiri dari tempat tidurnya, untuk bangkit, berjalan, menerobos ribuan orang yang mengelilingi Tuhan Yesus. Dengan sisa kekuatannya, iman yang dia miliki hanya mungkin sebesar biji sesawi. Karena sudah tidak ada pengharapan, gak ada lagi jalan keluar, hartanya sudah habis, keadaannya memburuk. Dia cuma punya sekecil iman yang berkata, aku pengen ketemu Tuhan Yesus karena aku percaya asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Aku sembuh. Dan ini tidak ada orang yang ngajari dia. Nanti kalau Yesus datang kamu pergi ya, tidak ada. Tuhan itu melihat hati kita pribadi-pribadi. Ya, jangan just tip doa sama orang. Tidak ada jasa titip doa sama pendeta, tidak usah. Tuhan melihat sikap hatimu yang mau sungguh-sungguh datang untuk mencari Dia. Dalam segala persoalan hidup kita, apapun itu, ayo punyalah kerinduan untuk aku pengen cari Tuhan. Saya itu setiap konseling orang datang, Bu saya ini hadapi masalah yang berat Bu, gini. Rasanya gak ada harapan. Saya selalu bilang begini, Bu cari Tuhan. Ini waktunya engkau cari Tuhan. Ya, cari Tuhan. Karena setiap masalah yang terjadi di hidup kita, Tuhan tuh punya maksud cuma satu, supaya engkau mencari Tuhan. Karena Alkitab berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Karena banyak orang Kristen mengaku percaya sama Tuhan Yesus, tapi tidak pernah mencari Tuhan. Cari Tuhan gak cukup hanya kau ke gereja seminggu sekali. Kita harus memiliki pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan supaya kita punya cerita sesuatu tentang Tuhan. Dan engkau bisa bersaksi kepada orang lain.
Ya, jangan benci dengan pergumulan, jangan benci dengan pencobaan, karena di balik setiap pergumulan itu kita pasti akan punya cerita tentang Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Amin, saudara. Ya, itu yang Tuhan mau. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Saya bilang kalau kamu cuma cari pendeta, kamu nggak akan dapat apa-apa. Kalau kamu cuma cari orang, kamu nggak akan dapat apa-apa. Karena Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi kalau kamu cari Tuhan, orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan akan mengalami sesuatu dalam hidupnya. Satu iman yang kecil yang menggerakkan dia dalam kelemahan tubuhnya untuk berdiri, berjalan dan menjumpai Yesus di antara ribuan orang. Dengan lemah, saudara bayangkan mau terobos orang yang pengen deket sama Yesus. Kalau zaman sekarang mungkin semua pengen foto sama Yesus. Ya, itu orang berdesak-desakan mau ketemu Yesus. Dan dia, saudara, dia cuma pengen gini, aku enggak perlu ketemu muka dengan Yesus. Aku cuma pengen sentuh jubahnya. Cuma itu toh, dan imanku percaya berkata, aku pasti sembuh kalau aku sentuh jubahnya. Dan dia berjalan menerjang kerumunan orang yang begitu banyak, saudara. Dan akhirnya dia berhasil menjamah jubah Yesus dari belakang. Dan 29 ayat 29 berkata, kita baca bersama. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kan dia yang rasa dia sembuh atau tidak. Tadi dia datang dengan pusing, keliengan, tiba-tiba ketika dia sentuh jubah Yesus, dia merasa dia nggak sakit apa-apa. Ya, pernah nggak kita merasain tadinya kita pusing, tiba-tiba kita sehat? Ya kan, yang bisa rasa wanita ini. Dia merasa kok saya nggak sakit, kok nggak pusing, tiba-tiba aku sembuh, aku sehat, aku kuat. Dia tidak ketemu muka dengan muka loh dengan Yesus. Dia bahkan gak sempat konseling. Tuhan, saya mau konseling Tuhan. Masalahku itu gini. Lalu Tuhan bilang, sini tak tumpang tangan. Dalam nama Yesus sembuh. No. Cuma dari belakang. Tapi ada iman yang benar yang dia pakai untuk mendekati Tuhan Yesus. Ketika dia sentuh jubah Yesus, Alkitab berkata seketika itu juga. Di sini kita mau belajar. Kenapa doanya yang sudah 12 tahun tertahan, tiba-tiba seketika itu juga dia mengalami mujizat dan disembuhkan, saudara. Mungkin hari ini di antara ibu-ibu engkau sudah menanti. Sudah lama Bu saya bergumul, belum dijawab. Sudah lama saya itu menanti, belum dijawab. Kita belajar dari wanita ini, saudara. Dia mendengar tentang Yesus. Dia dengar firman Tuhan, lalu imannya bangkit dan dia bertindak melakukan iman itu. Dan seketika itu dia sembuh dari penyakitnya. Ayat 30 berkata begini. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa, ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Yesus terasa, saudara. Bahkan Yesus pun tidak menyadari, Yesus tidak sengaja mengeluarkan kuasa itu. Tapi kuasa itu ditarik oleh sesuatu dan ternyata iman yang menarik kuasa Yesus itu keluar dari dirinya. Karena Yesus pun tidak tahu. Tapi dia merasa ada kuasa yang keluar dan dia berkata, ya, siapa yang menjamah jubahku? Dan ayat 31 murid-muridnya berkata begini. Hello, please deh. Mereka bilang sama Yesus, engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini yang begitu banyak ini berdesak-desakan denganmu, dekatmu. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Hello. Mungkin kayak gitu murid Yesus. Hello, please deh. Gaya-gaya anak Jaksel. Ya, hello please deh.
Kamu bertanya, siapa yang jamah? Ini yang ikut kau ribuan orang. Semua itu berdesak-desakan dekat dengan kau. Semua menyentuh. Terus kau tanya, siapa yang menyentuh engkau? Siapa yang sentuh jubahmu? Yesus berkata, tapi jamahan ini berbeda. Memang banyak yang menjamah Yesus, tapi cuma satu orang yang berhasil menarik kuasa Tuhan keluar dari dirinya. Ini adalah gambaran kekristenan sekarang. Ribuan orang berkata percaya Yesus, berduyun-duyun berjalan dekat Yesus. Tapi tidak semua orang itu berhasil menarik kuasa Tuhan keluar dari dirinya. Cuma satu perempuan ini. Dan jawabannya kenapa saudara? Karena ada iman yang bekerja, dan iman itu yang menggerakkan kaki wanita yang lemah ini untuk datang menjamah Tuhan Yesus. Yang lain ikut-ikutan, tapi mereka tidak datang dengan iman. Banyak orang datang ke gereja, banyak orang mengaku percaya Yesus, tapi yang mengalami kuasa, mujizat, dan janji Tuhan tidak semua orang Kristen. Maaf, harus ada alasan dari hidup kita untuk Tuhan tuh bisa bekerja menyatakan mujizatnya. Harus ada harga. Ya, misalnya kau berdoa, kau berpuasa, kau mencari Tuhan. Ya, bangun tengah malam berdoa, sholat tahajud. Ya, bangun jam 3 pagi, jam 2 pagi itu berdoa. Ya, perlu begitu. Kenapa saudara? Kalau tengah malam itu Tuhan dah sibuk. Jadi doamu didengar karena yang lain lagi tidur toh. Di saat yang lain ngorok kau doa. Kau itu menarik perhatian Tuhan. Amin saudara. Bagaimana kau bisa mengalami mujizat Tuhan? Imanmu biasa-biasa aja. Ya udahlah, doa-doa biasa aja, dijawab tidak dijawab ya biarin aja. Tuhan melihat harga yang kau bayar. Wanita ini dengan kelemahan tubuhnya, dia tergopoh-gopoh pusing, dia mencari Yesus dengan sebuah iman yang cuma berkata, aku pengen jamah jubahnya dan aku pasti sembuh. Tapi ada harga yang dia bayar. Dia berjalan menerobos banyak orang. Dan akhirnya saudara, dia berhasil. Semua orang menjamah Yesus saat itu. Ribuan orang, makanya murid-muridnya berkata, hello please deh. Kau tanya siapa yang jamah kau? Ini yang ikut engkau Tuhan Yesus, ribuan orang. Tapi Tuhan cuma tertarik dengan satu jamahan yang berhasil menarik kuasanya keluar. Dan ternyata itu perempuan itu. Lalu ketika murid-muridnya berkata begitu, kau bertanya siapa yang menjamah engkau? Yesus sudah gak peduli, ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Yesus bahkan gak tahu saat itu saudara. Ya, dia cari siapa orang yang sudah menarik kuasaku keluar itu. 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia pun ketakutan. Aduh, aku sembuh. Aku berhasil menarik kuasa Tuhan. Dia gemetar karena 12 tahun dia sudah berobat dari satu dokter ke dokter yang lain. Dia sudah habis segalanya. Tapi saat itu, seketika itu juga. Amin saudara. Mungkin hari ini engkau juga sudah lelah. Tuhan kok doaku gak dijawab. Lakukan sesuatu saudara dengan iman. Supaya Tuhan tertarik. Dan engkau bisa menarik kuasa Tuhan atas hidupmu. Dan dikatakan lalu dia tampil dan tersungkur di depan kaki Yesus. Dan dengan tulus dia cerita semua yang terjadi. Segala sesuatu dia cerita kepada Yesus.
Dia tersungkur sambil ngomong, Tuhan, aku ini sudah 12 tahun pendarahan. Aku udah habis uang, udah habis semuanya, gak ada harapan. Lalu aku tuh semakin buruk sakitku. Tapi aku mendengar tentang Engkau. Dan aku datang dengan iman, aku cuma percaya di hati, asal ku jamah jubahmu, aku pasti sembuh. Dia cerita sambil menangis, saudara. Dan ayat yang ke-34, saudara, Yesus berkata di sana begini, hai anakku, katanya kepada perempuan itu, hai anakku, apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi siapa yang menyembuhkan dan menyelamatkan dia? Siapa? Imannya. Ya. Alkitab berkata, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada setiap orang yang mencari dia. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sudah berpaling kepada Tuhan Yesus, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan orang-orang yang berpaling pada Tuhan percaya bahwa Allah itu ada. Alkitab berkata, ada upah yang akan diberikan Tuhan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Mungkin hari ini keadaanmu berkata gak mungkin. Ya, tidak mungkin engkau bisa melewatinya, nggak mungkin utangmu itu besar, tidak mungkin engkau bisa sembuh dari sakitmu, nggak mungkin suamimu bertobat. Terus perkatakan iman, perkatakan aku punya Tuhan yang besar, aku punya Allah yang hebat, aku tahu Tuhan sanggup melakukan segala perkara, bahkan Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita doakan. Amin, saudara. Jangan cuma sehari sudah menyerah. Ya, perkatakan itu sampai engkau menemukan satu saat di mana Tuhan berkata, seketika itu juga. Tunjukkan semua iman kita kepada Tuhan. Jangan biarkan keadaan itu menipu kita. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita, sebab tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Kalau kita mau melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini punyalah iman yang berkata dalam hatimu, asal ku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Saya ingat ketika saya diusir dari keluarga saya harus mengalami di depan saya ini gak tahu apa, bagaimana saya harus melangkah. Satu saat ketika saya berdoa, saya dapat penglihatan jalan yang berliku-liku di padang gurun. Saya tidak tahu jalan itu di mana ujungnya. Lalu saya nangis, saudara, waktu saya lagi berdoa itu. Saya nangis dan saya bilang, Tuhan, aku takut jalan di sini. Tapi suara Tuhan berkata, jalan saja. Saya bilang, saya takut Tuhan, saya tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Tiba-tiba saya dapat penglihatan, Tuhan Yesus itu pakai jubah turun di depan saya. Waktu Dia berdiri di depan saya tangkap jubahnya, saudara. Saya bilang, Tuhan jangan tinggalkan aku di sini. Tuhan tuh cuma menoleh kepada saya dan berkata, selama aku di depanmu, jangan takut seburuk apapun jalan itu. Asal aku ada di depanmu, jalan saja. Sebab aku Tuhan yang akan membuka setiap jalan bagimu. Itu yang memberi saya kekuatan. Saat itu saya tidak tahu bagaimana saya harus menjalani hidup, bagaimana saya harus berjalan. Saya undang suami saya, mungkin bisa main piano pelan-pelan, saudara. Nanti kita akan berdoa. Ya, saudara, dan saya waktu itu berdoa, ya saya bilang, Tuhan, saya berserah sama Tuhan. Saya percaya bahwa seburuk apapun jalan di depan kita, asal Yesus di depan kita, saudara gak usah takut. Amin. Ya, karena Tuhan itu sanggup, karena Tuhan itu mampu untuk membuka setiap jalan yang kelihatannya tidak mungkin, jalan yang kelihatannya tidak masuk akal. Apapun yang hari ini sedang membatasi pikiranmu, membatasi imanmu, jangan biarkan setan mengintimidasi kita oleh keadaan apapun. Pakai mata iman kita untuk melihat, ya, pakai iman kita untuk memandang setiap janji Tuhan.
Taruh di hatimu perkataan-perkataan iman. Jangan pernah membiarkan iblis mengintimidasi dan berkata, tidak mungkin. Saat engkau berkata tidak mungkin, saat itu imanmu saudara menjadi lemah. Dan tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Berkenan saja tidak, apalagi melihat mujizat. Berkenan saja tidak mungkin, apalagi kita bisa lihat pertolongan Tuhan turun atas hidup kita. Tidak mungkin. Hari ini saya tidak tahu persoalan apa yang sedang saudara alami, apa yang sedang ada di depanmu. Tapi dengar baik saudara, Tuhan itu cuma minta percaya dengan iman. Percaya bahwa tidak ada satupun yang Tuhan tidak sanggup kerjakan dalam hidup kita. Dia mampu melakukan segala perkara. Mungkin dokter vonis engkau hari ini tidak ada harapan, tapi waktu tangan Tuhan bekerja, seketika itu juga saudara, Dia sanggup membuka jalan bagi kita. Seorang ibu, waktu saya pelayanan di Adelaide di Australia, dokter vonis ibu ini akan meninggal dalam waktu beberapa minggu saja. Karena dia kena kanker stadium akhir saudara. Semua dokter bingung. Kenapa ibu tidak pernah menyadari ibu kena kanker dan ini sudah stadium akhir. Sampai ibu tuh pingsan saudara. Semua dokter profesor berkumpul, ini di Australia, ini dokter-dokter hebat yang berkata dia tidak mungkin sembuh, dia pasti mati. Dokter berkata kepada suaminya, anak-anaknya dikumpulin, tidak ada harapan bagi ibu ini, dan mereka bilang, tapi kami akan melakukan operasi, bukan untuk kesembuhan, kami cuma mau ambil sampel. Dan pengen tahu jenis kanker ini seperti apa, ganasnya seperti apa. Tapi dia pasti sembuh karena sudah menyebar sampai ke batang otak dan memang tidak ada harapan. Saudara, suaminya pasrah. Ibu itu setelah dioperasi ditaruh di kamar tempat orang-orang yang memang sudah siap menunggu kematian. Orang yang di situ pasti mati. Setiap hari dokter datang, dia dengar. Dokter cuma tanya begini, udah mati? Bener? Ya, susternya bilang belum. Yang sebelah sana yang udah mati tadi malam. Setiap hari dia mendengar saudara seperti itu. Tapi dia cuma berkata dalam hati, aku percaya mati hidupku itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan hidupku. Sampai akhirnya ibu ini tidak mati saudara, seminggu, 2 minggu, sebulan tidak mati. Tetap di situ, yang lain udah mati semua. Lalu dokter berkata, ini kok kuat banget ya, tidak mati-mati. Harusnya udah mati. Secara medis harusnya mati. Dan akhirnya keluarganya bilang, dok kalau gitu kita lakukan kemo aja ya. Karena yang lalu dokter menolak karena dokter bilang gak ada guna. Tapi karena dilihat ibu ini sebulan tidak mati, ya udah kita kemo aja. Lalu ibu ini di kemo, makin lemah fisiknya, tidak berdaya. Sampai satu malam saudara antara sadar dan tidak, dia dapat penglihatan ada bola api yang datang kepada dia. Dia kejar bola itu, dia kejar, dia sampai di sebuah taman yang indah sekali. Tiba-tiba ketika dia mau tangkap bola itu berhenti di satu jubah putih. Dia melihat ke atas, ternyata yang dia lihat Tuhan Yesus sedang berdiri depannya. Dia bilang taman itu indah banget. Lalu Tuhan tuh bilang sama dia, belum waktunya engkau ada di sini. Ibu ini menangis dan berkata, Tuhan, biarkan aku di sini, aku tidak mau pulang ke dunia karena aku udah lelah dengan sakitku, tubuhku ini sudah lemah. Tuhan bilang, no, kamu harus pulang, aku akan menyembuhkan engkau. Dan engkau harus bersaksi bahwa engkau mengalami ini, aku Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Saat itu saudara dia pulang, ceritanya dia turun, lalu dia bangun. Ketika dia bangun, makin hari dia makin pulih, makin sehat. Kemarin saya pelayanan di Australia ke Adelaide, saya ketemu ibu ini sekarang menjadi gembala sidang ya di satu gereja, dan dia sudah melewati ini bertahun-tahun.
Dokter bilang dia mati, tapi Tuhan bilang dia tidak mati. Kita punya Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, semua keadaan kita. Kita bangkit berdiri, saudara. Mari datang hampiri Tuhan. Malam ini katakan, Tuhan, asal ku jamah jubahmu, aku percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari kita sembah Tuhan, saudara. Kami datang padamu, Yesus. Kami sembah Kau, Tuhan. Kami hampiri tata kekudusan-Mu. Ini hidup kami.